Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa alimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa jtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Toharoh dari najis sudah itu belum? Oh, baru suci dari hadas. Oh, berarti sekarang suci dari najis. Najis itu apa? Perkara yang mencegah kepada, itu qadzuroh itu ya. Qadzuroh itu adalah kotoran. Kotoran yang mencegah kepada sahnya sholat. Dia sifatnya itu hissi. Ya, sifatnya hissi itu dia ada ainnya. Makanya untuk menghilangkan najis itu dengan menghilangkan ainnya, menghilangkan qadzuratnya itu. Dan dia punya 3 sifat itu, punya rasa, punya warna, punya bau. Nah, tidak adanya rasa, tidak adanya warna, tidak adanya bau, ini adalah alamat kepada tidak adanya najis. Nanti kalau misalkan najisnya ini sudah hilang, rasa, bau sama warnanya, tapi dia masih ainnya, dia tetap najis. Ya. Jadi kayak air kencing tuh. Air kencing itu kalau lama gitu kan, baru malamnya makan jengkol, paginya pipis itu kan baunya masih ada tuh. Warnanya masih gitu. Warnanya tuh putih, bening. Nah, itu suatu saat itu akan hilang salah satunya. Jadi warnanya emang bening, udah enggak ada warnanya, terus enggak ada baunya, enggak ada rasanya. Lama disimpannya 3,5 tahun. Itu tetap najis itu karena ainnya ada. Jadi warna, rasa dan bau ini alamat terhadap adanya ain. Kalau ainnya ada ya jelas ada itu. Nah, wa thaharatu 'anin najasati fi thawbi wal badani wal makani wajibatun. Dan suci dari najis baik pada baju, badan, tempat itu wajib. 3 nih ya. Baju, badan, tempat. Li'anna najasati tatanafa ma'a qudsiyatis shalah. Kenapa kok harus bersih, harus suci dari najis? Karena najis itu dia menghilangkan kesucian sholat. Jadi sholat itu harus suci, sedangkan di situ ada qadzurat, ada kotoran, maka dia menghilangkan kesucian sholat. Fala tuqbalu illa min syakhsin tahiril qalbi minasyirki wa tahiril badani minal hadasi wan najasati. Maka tidak diterima sholat itu kecuali dari individu yang suci kolbunya dari syirik dan suci badannya dari hadas dan najis. Jadi kesuciannya 3 itu. Suci dari syirik, suci dari hadas, suci dari najis. Nah, orang itu kalau dia sholat kemudian hatinya ada syirik, ya, kita sebut syirik itu ada 2. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirkul akbar itu yang melazimkan seseorang mempunyai jabatan,
nama jabatannya kafir. Ya, itu nama jabatannya kafir. Bagaimana seseorang itu di dalam hatinya disebut ada syirkul akbar, tatkala dia menisbahkan sifat Allah kepada makhluk atau menisbahkan sifat makhluk kepada Allah, maka dia telah syirik. Nah, jika seseorang di dalam sholatnya memiliki i'tiqad seperti itu, maka pasti sholatnya tidak akan diterima. Yang pertama tuh. Makanya sholat dari orang yang musyrik itu tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah Islam. Nah, itulah yang dimaksud suci dari syirkul akbar. Ada yang disebut lagi, satu lagi namanya syirkul asghar. Syirkul asghar ini dua, imma riya atau sum'ah. Ya, riya ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang. Nah, ini pun jika dia murni di dalam dirinya itu murni ingin dilihat orang, maka jelas dia tidak ada nilai sholatnya, tidak akan diterima. Karena nanti syirik itu ada dua, syirkul asghar itu. Ada yang setengah-setengah, jadi pengen ridho Allah ada, tapi pengen dilihat orang juga ada. Nah, ini setengah-setengah nih. Ada yang salah satunya mengalahkan yang lain. Jadi ingin dilihat orangnya itu lebih besar daripada ingin ridho Allah. Ada yang sebaliknya, ridho Allah ini lebih besar daripada daripada dilihat makhluk. Nanti ini dirinci lagi, ada yang dari awal, ada di pertengahan, ada di akhir. Ini dirinci lagi nanti. Lebih detail. Ya, makanya syirkul asghar ini perkara yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling ditakutkan dari hambanya, dari umatnya. Nah, kemudian sekarang kita sudah lagi bukan ngaji syirkul asgharnya, kita lagi ngaji najisnya. Ya, lagi ngaji najisnya. Wala tasihu illa fi makanin tohirin wa thawbin tohirin illa najasatil ma'fu anha. Maka tidak sah sholat itu kecuali di dalam tempat yang suci, pada pakaian yang suci, kecuali yang ada najis yang sifatnya itu ma'fu. Nah, najis yang ma'fu itu dia tetap najis. Namanya tetap najis. Dia min masodiq an-najasat. Termasuk afrod najasat. Tapi dia ma'fu. Lah yang ma'fu ini kalau ada di antara salah satu yang tiga disebutkan tadi, imma fil badan au fil thawb au fil makan, tetap sah sholatnya. Bukan tidak najis, bukan. Dia tetap najis. Tapi najisnya ma'fu. Wal ma'fuwatu kathiratun kadzubabi mayyitin wa qalilid dami idza kana hajmuhu aqalla min hajmid dirhami. Dan najis yang ma'fu itu banyak. Seperti apa? Seperti lalat yang sudah mati. Kemudian seperti apa lagi? Seperti darah yang sedikit. Bagaimana darah yang sedikit itu? Jika ukurannya lebih kecil daripada ukuran dirham. Bal qala ba'duhum qadrul kaffi. Malah sebagian ulama itu berkata, selama darah itu dia tercetak pada baju atau pada badan, tidak melebihi sekedar telapak tangan, itu masih ma'fu. Jadi banyak. Ya, ada ulama berkata seperti itu. Cuman yang saya nggak ngomongnya tahqiq ya. Saya ngomongnya itu yang ihtiyat, yang hati-hati itu ya qadrul dirham tadi, ya, sebesar dirham. Ya. Apa? Dirham itu ya kira-kiranya yang 100 lah, yang 100 dulu. Gede lah, kira-kiranya itulah, ya. Fala tuqbalu illa min syakhsin, mana tadi? Wa ba'dul ulama yahtajuna bi adillatin qawiyatin ala anna damma laisa najisan. Malah ada ulama yang berhujjah dengan dalil yang kuat bahwa si darah ini dia bukan najis. Ada malah. Wa yadhkuruna waqa'i'a li katsirin minas sahabati, dan mereka itu berdalil dengan kejadian-kejadian yang terjadi kepada para sahabat.
Karena sahabat itu ada yang mereka itu apa? Sholat dalam keadaan berlumuran darah. Nah, dari situ mereka punya kesimpulan bahwa darah ini tidak najis. Ya, ini mah bukan, ini kita nggak ngomong khilaf ya, ngomongnya apa ya? Qaul. Jadi kalau qaul itu qil, dia ada perkataannya, tapi kadang-kadang oleh ulama itu tidak digubris. Jadi ini qil saja. Ya. Kalau khilaf, ikhtilaf itu biasanya as-sahih was sahih. Ya, as-sahih was sahih. Jadi malah ada ulama yang berhujjah bahwa darah itu tidak najis. Minhum Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Di antara yang ada kejadiannya itu kejadiannya Sidna Umar radhiyallahu taala anhu. Qalu lamma tu'ina qoma yusolli wad dammu yath'ubu minhu. Tatkala Sidna Umar ini ditusuk sedang sholat subuh kalau nggak salah itu. Sidna Umar ditusuk. Beliau itu tetap sholat sedangkan darah itu masih mengucur darinya. Lakinnal jumhura yaquluna binajasatihi, akan tetapi jumhur ulama berkata bahwa darah itu najis. Wala'alla Sayyiduna Umar lahu madhabun akhar. Kemudian bagaimana Sidna Umar ini kok ada darah masih sholat? Beliau itu kan mujtahid, punya madhab yang lain. Jadi ada madhab Umar. Ya, bagaimana Sidna Umar ini memahami hukum darah. Nah, mungkin Sidna Umar punya pemahaman yang lain. Wa Imamun Syafi'i radhiyallahu taala anhu min tahqiqatihi annahu la yustadallu bi amali sahabiyyi illa idza qala umirna aw nuhina wa daliluhu zahirun. Sedangkan Al-Imam Syafi'i, beliau itu jelas di dalam madhabnya perbuatan sahabat tidak bisa dijadikan dalil. Awas ya nih, sekali lagi. Perbuatan sahabat tidak bisa dijadikan dalil. Karena perbuatan sahabat bisa jadi adalah ijtihad mereka. Nah, ini harus dipaham dulu ya dalam penyebaran ilmu itu. Jadi saya sering bilang bahwa sahabat itu mereka keadaannya tidak sama. Ada yang bertemu dengan Rasul itu tiap hari, ada yang 3 hari sekali, ada yang Daud gitu sehari ketemu sehari enggak, ada yang seminggu sekali, malah ada yang seumur hidup cuma sekali. Datang sama Rasul, pulang, udah sampai wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak ketemu lagi. Nah, cuman karena mereka itu karena mereka itu mempunyai fasihah di dalam memahami apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, maka mereka itu masing-masingnya dianggap mujtahid. Nah, sehingga kemungkinannya ada hadis-hadis yang didengar oleh sebagian sahabat tidak didengar oleh sahabat yang lain. Jadi perkataan-perkataan Rasul dan perbuatan-perbuatan Rasul itu diketahui oleh sebagian sahabat, tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Yang mana jika kita mengetahui semuanya, bisa jadi Sidna Umar itu nggak sholat juga. Dalam hal ini misalkan, bisa jadi dalam hal ini Sidna Umar itu tatkala ditusuk beliau nggak sholat. Minimalnya membersihkan dulu. Atau keluar dari masjid begitu. Ya wallahu a'lam. Cuman ini kan hasil ijtihadnya Sidna Umar. Nah, Imam Asy-Syafi'i jika ada orang berkata misalkan seperti ini. Syafi'i, bagaimana kamu menyebutkan bahwa darah itu najis, sedangkan Umar tatkala ditusuk beliau tetap berdiri sholat. Imam Syafi'i berkata begini, emangnya ilmunya Umar lebih banyak daripada saya? Ya, soalnya ini nanti kan ketemu nih sahabat itu kan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu kan berpencar, nggak ada di satu tempat kan? Nah, karena mereka itu tidak ada di satu tempat, maka mereka beramal dengan pengetahuan mereka. Nah, tatkala mereka beramal dengan pengetahuan mereka, mereka mengajarkan kepada murid-muridnya sesuai dengan pemahaman mereka yang mereka terima. Lah nanti ini orang ketemu yang nggak ada di sini, jadi bertemu sama yang ada di sana, yang nggak ada di sana jadi ketemu sama yang ada di sini. Jadi akhirnya nanti ada yang namanya nasakh mansuh, ada yang namanya umum khusus. Lah itu yang pinter gitunya siapa? Al-Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i begini, ya buat Umar itu benar karena Umar berbuat sesuai dengan pengetahuannya. Tapi kalau saya ikut Umar, saya salah.
Karena saya punya pengetahuan, ada hadis dari Rasul yang namanya darah itu najis. Terus sekarang kalau ada pengetahuan dari Rasul bahwa darah itu najis, kemudian Sayyidina Umar melakukan sholat tatkala punya darah, ya apa? Masa kita mau ikut Umar? Itu dalilnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya jangan sekali-kali membantah perkataannya Imam Syafi'i, kecuali dengan perkataan Imam Malik begitu. Kalau sama perkataan kamu itu nggak ada harganya udah, ya, hargaan. Matak disebut lagi tepangaosan gitu. Gitu mah tepangaosan gitu mah. Nah, ya nggak ada harga. Kemudian, wala'alla sayyiduna Umar lahu madhabun akhar, annahu la yustadul. Bisa perbuatan sahabat itu dijadikan dalil apabila idza qala umirna au nuhina. Kenapa? Kok nggak dibalik gitu ya? Misalkan, oke, ada hadis dari Rasulullah bahwa darah ini najis. Tapi kan Umar sholat berarti dinasah. Kan bisa jadi gitu kan? Berarti kenajisan darah dinasah. Gak bisa. Kata siapa? Imam Syafi'i lah kira-kira, jadi dalam usul Syafi'i itu nggak bisa. Kenapa? Karena perbuatan sahabat ini tidak menunjukkan kepada perkataan Rasul. Tidak menunjukkan kepada perkataan Rasul. Ini menunjukkan kepada ijtihadnya. Adapun jika perbuatan sahabat ini menunjukkan kepada perkataan Rasul, misalkan sahabat berkata, ditanya, Umar, kenapa engkau ini sholat dalam keadaan banyak darah? Ya saya diperintahkan sama Rasul. Kalaupun ada darah, sholat saja. Oh berarti itu dinasah, begitu. Atau sebaliknya, yang itu menasah yang ini. Makanya nanti bagaimana kita tahu hadis yang menasah yang mana? Itu nanti kerjaannya mujtahid hadis. Mana yang lebih awal keluar? Apakah hadis yang ini atau hadis yang itu? Nah, sekarang kalau kita baca hadis itu ada tarikhnya nggak? Ada tanggalnya nggak? Perkataan Rasul, tanggal sekian, ada nggak? Nggak ada. Nah terus kita tahu dari mana ini yang awal, ini yang akhir. Oh jangan salah, ulama hadis itu cerdas. Mereka itu lihat nanti dari perawi itu, dari perawi, kemudian dari kejadian, dari mana. Kemudian mereka punya zon kuat, punya sangkaan kuat, hadis ini lebih awal daripada hadis ini. Hadis itu lebih akhir daripada hadis ini, begitu. Kemudian wa daliluhu zahirun li'annal ihatata bi jami'i hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minas sahabah. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu orang pun sahabat yang memiliki seluruh hadis Rasulullah, enggak ada. Malah bisa jadi Imam Ahmad itu lebih banyak hadisnya daripada para sahabat itu. Karena udah ketemu kan, udah bertemu, udah terkumpul. Coba bayangin 200 tahun. 200 tahun ilmu sudah terkumpul. Nanti yang itu ketemu sama 200 tahun itu waktu yang lama kan. Sehingga ini ditadwin, ini diriwayatkan. Nanti ketemu Imam Bukhari itu kan punya gurunya ribuan. Ya karena Imam Bukhari udah Islam dari lahir. Dan gak ada perang, gak ikutan perang. Imam Bukhari itu. Jadi gak pusing-pusing gitu. Jadi dari kecil ya udah ngumpulin hadis aja. Ya, makanya hadisnya banyak. Al-Imam Ahmad dia begitu. Belajar terus. Sahabat dulu kan gimana mau belajar terus, ya ada perang gitu ya. Kadang-kadang ada fitnah, ada kejadian begitu. Ya. Nggak Islam dari lahir, jadi banyak sekali. Kecil kemungkinannya malah tidak ada sahabat yang memiliki seluruh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahum yakhtalifuna fil mafahimi wa fi masyahiduh. Maka para sahabat ini mereka berbeda di dalam pemahamannya dan di dalam apa yang mereka saksikan. Wa qad yushahidu ahaduhum amalan akhar. Dan sebagian lagi dari para sahabat menyaksikan amal yang lain. Yang ini nanti lihat Rasul kerjain sholat duha, yang ini nanti lihat Rasul menjain sholat kusuf sama khusuf. Lah ya sekarang nih Rasul sholat gerhananya di sini. Lah terus orang-orang yang di sana di mana kan nggak lihat. Orang-orang yang di Mekah nggak lihat. Mereka tetap sahabat nggak? Tetap sahabat. Lah terus gimana sholatnya? Yang mungkin kata mereka memangnya ada sholat gerhana. Iya kan mungkin mereka itu gitu. Emangnya sholat gerhana ada? Karena nggak tahu.
Tapi nggak ada sahabat itu dulu kalau misalkan udah dikatakan ini dari Rasul ada, meskipun dalilnya umum diterima. Nggak kayak sekarang, asal nggak tahu dalil ibutnya bid'ah. Tapi kadang-kadang sahabat juga ada yang kayak gitu, asal nggak tahu dalil bid'ah aja ada juga. Ada juga, makanya kenapa kita itu nggak bisa ikut. Contoh misalkan Sidna Umar ya, Sidna siapa? Abdullah bin Umar. Saya itu pernah baca hadisnya. Ada orang itu sholat duhanya di masjid berjamaah. Itu dilemparin pakai kerikil. Biar keluar, bid'ah itu. Ya nggak tahu mungkin siapa Abdullah bin Umar itu bahwa ada sholat sunnah itu yang masyru' di berjamaahkan. Ya. Kalau sholat duha memang masyru'nya munfaridan. Ya. Cuman nanti masyru'nya itu munfaridannya bukan wajibatan, tapi dia sunnah. Ya. Jadi afdol mana sholat duha berjamaah sama sholat duha munfarid. Nah kalau kita mas sekarang jangan ngikutin siapa? Abdullah bin Umar. Orang lagi sholat duha di masjid pan SD suka gitu. Anak-anak SD kurang di balai dong. Woi bid'ah. Belegung. Jangan. Karena sekarang itu kita udah pakainya madhab. Ilmunya sudah terkumpul. Gitu. Makanya puncak madhab itu di sekitar tahun 500-600 Hijriah itu. Ya Imam Nawawi lah. 600-700. Di situ puncaknya. Hampir semua masalah sudah selesai. Kemudian fahum yakhtalifuna fil mafahim wa fi masyahidu wa qad yushahidu ahaduhum amalan akhar fayakunu indal awwali ilmun laisa inda tsani. Maka di dalam kelompok yang satu mereka punya pengetahuan, yang mana di kelompok yang kedua mereka tidak punya pengetahuan. Mungkin yang ini ikut sholat sama Rasulullahnya lagi banyak acara jadi sholatnya sebentar. Tidaklah aku melihat Rasulullah sholat kecuali sebentar. Da si eta mah lamun keur kumpul jeung Rasul keur sibuk wae Rasul. Lagi sibuk terus. Jadi Rasul tidaklah aku melihat Rasul itu sholat kecuali sebentar. Yang satu lagi kan bilang, saya ini pernah sholat di belakang Rasulullah. Itu 1 rakaat baca Baqarah sampai An-Nisa. Iya kan? Nah terus kita sekarang mau bilang apa? Sholat tahajud pakai Al-Ikhlas jadi bid'ah gitu. Ya nggak bisa. Makanya para ulama langsung mengeluarkan konun. No penting baca Fatihah. Lah kesananya mau baca surah apa enggak itu udah sunnah. Baca surahnya itu mau 1 ayat, mau 2 ayat boleh. Mau yang pendek, mau yang panjang juga nggak apa-apa. Ya yang jelas jangan sambil sahur kalau tahajud itu. Itu yang jelas. Karena itu mubtilatus sholat. Dia perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya, tuh. Yang paling jelas itu. Fahum yakhtalifuna fil mafahimi wa fi masyahidu wa qad yushahidu ahaduhum amalan akhar fayakunu wa indal awwali ilmun laisa inda tsani wa inda tsani ilmun laisa indal awwali. Dan pada kelompok yang kedua ada ilmu yang tidak ada pada kelompok yang pertama. Famin huna yahsulul khilafu. Karena maka dari sinilah perbedaan pendapat itu terjadi. Makanya perbedaan pendapat itu bukan perpecahan. Ya. Ya emang anugerah gitu, ya udah nggak apa-apa. Kamu kok nggak mau sholat jemaah sama saya, kenapa sih? Ya kamu sih sholatnya kayak gitu, ya nggak mau lah saya ikut. Oh, perpecahan dong? Ya enggak, kalau saya yang jadi imamnya nggak perpecahan. Akhirnya kan masing-masingnya pengen jadi imam, ya nggak apa-apa lah, nggak usah. Kalau misalkan kamu bermakmum itu nggak usah jadi perpecahan juga, biasa saja. Wa minal ma'fuwat rawthul ma'kul. Qala katsirun minal ulama bi taharatihi wa hadza ghairu mu'tamadin. Di antara yang dima'fu itu apa? Kotorannya hewan yang bisa dimakan. Tapi ini tidak mu'tamad. Tidak mu'tamad. Jadi apa? Tai kotok tuh ma'fu. Tai sapi sakitu gede na eta ma'fu. Tai kuda ma'fu. Teh sia mun resep ka pamajikan. Eta makulin. Salah jeung pamajikan teh makulin. Lain sia kali eta lain makul, lain teu balik. Nah itu kotoran-kotoran yang makul itu dia tidak ma'fu aslinya, cuman banyak ulama mengatakan itu ma'fu. Ini kan ulama umum bukan ulama Syafi'iyah. Makanya dia tidak mu'tamad, tidak boleh dijadikan pegangan bagi Syafi'iyah. Kemudian syarat selanjutnya apa? Satrul aurah, menutup aurat.
Wa auratur rajuli wal ammati fi sholati ma baina surrati war rukbati. Nah, aurat itu dari mana saja? Ini yang harus ditutup kan. Auratnya laki-laki dan hamba sahaya perempuan di dalam sholat itu sama, yaitu yang diantara bujal jeung tuur, yang diantara pusar dan lutut, baina surroh war rukbah. Jadi hamba sahaya perempuan itu kalau sholat boleh gubal gabel. Ya emang nggak dikasih baju. dikasih penutupnya bawa aja, asal ini aja. Nggak apa-apa. Nah, itu kalau misalkan kita lihat di pantai-pantai itu banyak yang pakai bikini, itu mungkin hamba sahaya. Jadi ya udah biarinlah, kita husnuzon saja. Mereka itu hamba sahaya perempuan. Wa uratul, tapi ini coba, ini lihat ya, ini dikoyid di dalam sholat, awas, hati-hati. Ini aurat di dalam sholat. Ustadz, katanya kan aurat laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Saya pengen lihat Ustadz ngaji buka dada dong. Oh ngaji buka dada aja kumaha ya nyap omongkeun. Dada dibuka lu pakai helm full face. Pakai helm full face. Terminator. Anger we da makanya beda, awas ini aurat fis shalah. Pakai barbel. Mama ikan di barbel. 10 kilo. Nah itu. Masuk angin. Wa auratul mar'ati jami'ul badan illal wajha. Dan auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali wajah wal kafain dan kedua telapak tangan. Nah, wa ba'dul hanafiyati, dan sebagian Hanafiyah yaquluna, mereka berkata kashful qadamain la yadurru. Membuka kedua kaki itu tidak madorot. Jadi kaki itu tidak usah pakai kaos kaki. Itu Hanafiyah tuh. Kalau Syafi'iyah itu kan kalau misalkan kakinya tersingkap kan batal sholatnya. Ya, makanya hati-hati kalau pakai mukena itu. Pakai mukena terus kita sholat kakinya terbuka lagi sujud. Lah itu sholatnya batal. Syafi'iyah tuh. Kalau Hanafiyah itu enggak. Jadi enggak pakai kaos kaki pun enggak apa-apa. Nah, makanya kalau lagi panas pengajian, intikol dulu ke Hanafiyah. Biar enggak usah pakai kaos kaki. Jadi ini saya kemarin juga dengar Al-Azhar Syekhul Azhar itu. Mufti Azhar beliau berkata seperti itu. Ya gimana dulu itu kan belum ada produksi kaos kaki. Ya, enggak ada produksi kaos kaki. Terus gimana mau pakai kresek? Kecanaya. Kresek kecanaya. Wa alaihi tuhmalu sholatu ba'din nisa'i khususon al-amiyat mimman nusyahidhunna bil masjidil haram. Nah makanya nanti kalau misalkan kita ini punya rezeki ke Masjidil Haram, terus kita ngelihat ada orang sholat nggak pakai kaos kaki, ya udah berarti mereka Hanafi mungkin. Ya. Wa ammal malikiyah fa indahum tuwassa' fil aurah. Adapun Malikiyah itu lebih luas lagi auratnya. Tadi bahas aku mahal luasnya tadi bahas. Bisa dituturkan. Ya Imam Malik itu nanti auratnya lebih luas lagi. Bagaimana? Ya nanti aja lah kalau udah ngaji bab Maliki. Kayak bisa mengasep intikol madhab ke Maliki. Luas. Mewasa. Maliki aja mending. Tapi dia pikir-pikir yuk orang pindah ke Maliki yuk. Ada Hanafi. Jadi dina aurat orang pindah ke Maliki, dina salat orang pindah ke Hanafi. Ada Syafi'i bab naon atuh? Dipakai ke orang. Salah rese. Masyaallah, baik sing ridhonya, baik dari ridhonya. Ini Syafi'iyah itu. Kalau inna Sayyidah Ahmad ibn al-Hasan al-Attas lamma zarol badiyata fi Hadramaut amaronisa al-badiyati bis solati fi athwabihinna allati la tasturu jami'al badan. Malah berkata para ulama itu bahwa Sayyid Ahmad bin Hasan al-Attas
tatkala beliau itu menziarahi perkampungan-perkampungan di Hadramaut, beliau itu memerintahkan perempuan-perempuan di kampung itu untuk sholat pada pakaian mereka yang tidak menutup seluruh aurat. Perkampungan-perkampungan dulu, ya coba ya, kalau misalkan kita aja nih di Sunda nih dulu, kita kan biasa kan lihat nenek-nenek pakai kebaya gitu ya, biasa kan, kalau jajan ke warung gitu kan, baju kan di sini ya duitnya itu kan, di BH gitu, sabaraha cek itu dikeluarkan kaciri juga, kabur aluk. Abi mah ngalaman kene, aslina ngalaman kene. Nya. Ngalah pasti masih ngalaman. Sing horeng eta teh obat kanker payudara. Sok lah eueuh bareta Mas ya. Bareta mah teh usumnya kanker payudara juga ada gara-gara duit. Mau kacau. Kan ini mah. Mun ke gadis mah duanana. Ada kadis Mataram itu amual cenah meureun cek ini teh sieuneun ku ieu mah. Ya sok asongkeun ka mungeun kabur. Ya sok asongkeun ya kabur ya moal daekeun. Aduh aing. Jadi biasa orang-orang Badia itu kan enggak tahu hukum. Nggak tahu aurat, nggak tahu nutup aurat, ya pakai bajunya udah kayak gitu aja, nggak disebutin di sini segimana, nggak disebut, bukan nggak ada batasnya, nggak disebut. Nah, jadi kita nggak tahu sebagaimana sebatas apa yang diperintahkan untuk sholat di dalam pakaiannya, tapi nggak nyuruh pakai mukena, nggak nyuruh pakai mukena, nggak nyuruh pakai baju, ganti baju gitu, yang mana pakaiannya itu tidak menutupi seluruh aurat. Nah, kenapa? Qala litulabatil jami'ati aqimna sholata bi fasatinikunna wa aghtiyati ru'usikunna khasyata ayyatrukna sholata kulliyatan. Jadi sholatlah pada pakaian-pakaianmu itu dan apa-apa yang menutupi kepalamu itu. Jadi kepalanya ditutup, mungkin pakai ciput kayak gitulah. Ya, udah sholat. Kenapa? Takut meninggalkan sholat seluruhnya daripada tuh sholat. Kayak itu kemana? Dari ceritanya kemana? Ya memang kan ini mufti, coba lihat ini, inilah mufti itu. Jadi beliau itu berani berkata seperti itu karena memang ilmunya ada dan melihat keadaan. Kalau misalkan di kampung kayak gitu dia disuruh dulu pakai mukena, mukena dulu mungkin mahal, ya. Atau cara pabrik, napan pabrik di Tasik. Tasiknya can aya, Tasiknya can bikin mukena tuh. Oh, coba cari gerak di mana negara-negara yang sholatnya pakai mukena coba. Indonesia doang. Ya, Malaysia pan di Tasik semua. Malaysia di Tasik. Aduh, masya Allah. Nah, ala kulli halin. Jadi ini mufti, ya. Kalau kita kan nggak bisa gitu. Ya udah mah berarti besok ya kalau kamu mau sholat udah nggak usah pakai mukena, udah gitu aja. Boleh kayak gitu? Kata Ustaz, gak boleh. Kita bukan mufti, kita harus ikut aturan begitu. Ya, cuman kalau udah sampai derajat mufti bisa memberikan fatwa, kemudian kita melihat ada keadaan yang memang menurut kita ini kayaknya disuruhnya sholat nih sama Allah itu ya udah. Ya, karena kita sudah menjadi mufti. Kalau belum menjadi mufti ya jangan. Waqala ba'du ashabi Malikin inna satrul aurati wajibun walaysa syarton. Nah, sebagian ashab Maliki menutup aurat itu hukumnya wajib tapi dia bukan syarat. Jadi bukan syarat sahnya sholat. Jadi kalaupun tidak menutup aurat sah tapi berdosa. Karena dia wajib. Karena dia wajib bukan syarat. Nah, kajtinabi sholati fid daril maghsubah, seperti menjauhi sholat di dalam rumah yang digosob. Rumah digosob. Iya rumahnya waktu bayar tanggal 27. Nah, tanggal 27 waktu bayar ya. Imang kontrak atau cicilan. Kontrak lah. Kontrak tanggal 27 waktunya bayar. Masuk tanggal 30 masih belum bayar. Itu status diamnya di situ apa? Gosob. Nah terus sholat di situ.
Sah nggak sholatnya? Sah, cuman dosa. Karena dia gosok. Ya udah, sholat nggak nutup aurat. Itu kayak gitu. Nutup aurat itu dia wajib, tapi tidak menjadi syarat sah sholat. Indah siapa ini? Indal Maliki. Oh, paingan sok aya ajengan metal, bawa Maliki. Kayak oblong, calana soek. Kan wes soek na gitu. Dua nana ya masa belah teh anu hijina tuur gitu kan. Pendek sabelah, nu ini panjang. Saya itu pernah punya teman di Amerika itu. Dia itu punya kumisnya itu dipotongnya sebelah aja. Jadi sebelah lagi tebelnya. Itu enggak ada nih. Itu enggak ada. Nah, saya pernah di Boyongbong itu, udah agak panjang kumis. Pengen nyobain kayak orang itu kan. Dikurut betah. Sebelah, dikurut sebelah. Cuma nanti kieu lucunya. Karena kayak dikurut sebelah dipanggil ku si teteh. Cenah ka dieu. Naon ngobrol si teteh. Ngobrol lapar. Kami teteh urang jajan di ayo ka payun ka Boyongbong. Jajan sate. Aja. Tunggu aja. Calik aja nungguan keur kabar sate. Kan eta tukang sate geura ngadelek ka urang teh. Tiga deui mana. Cur takut lawan eta teh nya. Ngan tadi rek tengah geus teu sadar. Si teh cenah nah itu cenah bet naon nolong wae duka cenah cek awit teh. Mun pas ninggalin. Astagfirullahaladzim. Lawan eta kumis. Sabelah. Aduh. Hai. Ngomongin. Kemudian inna satrul awrah wajibun la walaysa syartan kajri fi sholati fid daril maksubah wa indal imami malikin al auratu auratan. Aurat itu ada dua aurat, mukhaffafah wa mughallazah. Tuh Imam Malik mah ada aurat mukhaffafah. Ada aurat mughallazah. Pokoknya itu kalau aurat mukhaffafah kita enggak sampai gini. Enggak. Itu mah auratnya masih mukhaffafah. Kayak celengan-celengan. Lihatnya tuh masih mantes gitu, masih enak ngelihatnya itu. Ya masih enak. Ini ngeliatnya kok masih enak. Lah ini auratnya mukhaffafah. Tapi kalau ngeliat udah sampai gini. Pada dikirakan bahasan. Ya kan coba gini sok. Sekarang kita lihat YouTube lah misalkan. Lihat YouTube itu kan iklan berseliweran gitu. Ya, kita lagi lihat iklan terus datang orang malu enggak ada malu kita ya auratnya mukhaffafah. Kisah ditulukeun nah contoh. Itu auratnya dia mukhaffafah. Di Maliki tapi kalau di Syafi'i enggak ada mukhaffafah mughallazah. Udah aurat aja udah. Itu sedikit aja terbuka, udah enggak sah salatnya. Karena syarat sahnya salat itu menutup seluruh aurat. Fasau'atan humal auratul haqiqiyatu indah. Maka dua perkara yang jelek itu. Jelek di dalam bentuk. Bagus di dalam makna. Dua keburukan ini yang depan belakang nih, kubul dubur. Itulah yang harus ditutup. Indah Malikiyah. Itu yang harus ditutup itu. Wa idza in kasyafa minal aurati yasiru min ghairi amdin yasirin ya. Minal aurati yasirun min ghairi amdin fasataroha fil hali lam tabtul. Maka jika terbuka dari aurat itu sedikit saja tanpa sengaja kemudian langsung ditutup seketika maka tidak batal sholatnya. Nah ini termasuk di kita juga seperti itu. Ya, jadi aurat misalkan kaki terbuka sebentar kemudian langsung ditutup lagi itu sholatnya tidak batal. Tapi kalau dibiarkan dulu sholatnya batal. Kenapa demikian? Li hadits Amr ibni Salamah qala intolaqo abi wafidan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi nafarin min qaumihi fa'allamahumus sholata wa qala ya ummukum aqra'ukum fakuntu aqra'ahum
faqaddimuni fakuntu ummuhum wa alayya burdatun li safra saghirah wa kuntu idza sajadtu in kashafat anni faqalat imra'atun minan nisa wa ra'u anna awrata qari'ikum fashtaru li qamisan amaniyan fama farahtu bi syai'in ba'dal islam farhi bihi. Nah, ini ada hadis yang menunjukkan bahwa terbuka aurat sedikit itu tidak membatalkan sholat, asal langsung ditutup. Apa hadisnya? Hadisnya itu hadis dari Amr bin Salamah. Beliau berkata, bapakku ya berjalan, maksudnya berjalan itu apa ya? Mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekelompok orang dari kaumnya. Jadi dulu kan biasa begitu ya, kan Baduin tuh. Ya, yuk kita berangkat nih, ada orang aku Nabi, bener nggak? Nah itu berangkat tuh, perwakilan kaumnya itu. Nah datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengajarkan mereka sholat. Waqala ya ummukum aqra'ukum. Nanti kalau kalian sudah sampai kampung, yang menjadi imam yang paling bagus bacaannya. Nah maka kata Amr bin Salamah, akulah yang paling bagus bacaannya. Maka mereka itu menjadikanku imam. Jadi padahal dia nggak ikut. Cuman kata Rasul ini yang harus menjadi imam yang bacaannya paling bagus. Nah saya yang paling bagus kata orang itu. Memang semuanya mengakui dia orang yang paling bagus. Udah kamu yang jadi imam. Maka aku mengimami mereka. Wa alayya burdatun li safra saghirah. Tapi aku nggak punya baju. Cuman punya kainnya itu kecil. Bukan kecil pendek. Ya, warna kuning. Saghirah yang kecil. Wa kuntu dan apabila aku sujud in kasyafat anni, aurat terbuka. Faqalat imra'atun minan nisa, maka si perempuan yang bermakmum di belakangku itu berkata, wa ra'u anna aurata qari'ikum. Tutup. Nah itu berteriak-teriak tuh yang cewek-cewek di belakang itu yang histeris. Aduh kasihan punya imam gak punya baju. Iya sehanduk. Nah kalau sujud kelihatan. Auratnya kelihatan, langsung ditutup. Ceweknya teriak-teriak. Fashtaruli komison amanian. Maka akhirnya orang-orang itu patungan, kumpul. Ya, yuk orang piraku boga imam tuh boga baju. Masa nggak punya imam nggak punya baju? Udah kasih beli. Ya patungan. Nah udah patungan dibelikanlah apa? Komison amanian. Baju jadi komis. Tadinya dia burdah. Burdah itu selendang loh. Ya sehanduk lah. Burdah itu selendang. Komison dibelikanlah komis, gamis, amanian. Fama farahtu bi syai'in ba'dal Islam farahi bihi. Maka setelah aku masuk Islam, aku tidak pernah bahagia melebihi bahagianya aku hari itu. Coba dipangmelikan baju. Wah, guys. Ngawan bahagianya tidak pernah aku lebih bahagia daripada itu. Masya Allah. Karena itu kan jadi wasilah. Ya, jadi wasilah, bukan masuk Islam. Jadi wasilah sahnya sholat gitu. Dia wasilah sahnya sholat. Apal tuh sudah kemari. Naon? Keur sholat gede. Tinggal lu cenah isuk geus pakai gamis. Aduh. Sorry Fabio itu apal. Duh aku baru kenal terus ini Pak Budi itu. Kemudian istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Istiqbalul qiblati syartun min syurutis shalah. Menghadap kiblat itu salah satu syarat dari syarat-syaratnya salat. Wa fihi rumzun ila annana kullana nahnul muslimin nattajihu ila jihatin wahidatin. Wa qultu fi manzumatil yawaqit fi fannil mawaqit. Nah, sudahlah ada bait saya tidak baca ya. Wa ashabun syafi'iyah. Jadi
menghadap kiblat itu salah satu syarat dari beberapa syarat salat. Wa ashabuna asyafi'iyatu yushaddiduna wa yaquluna yajibu 'alal musalli ay yastaqbilal qiblata bihaitsu law mudda khaitun min sadrihi ilal ka'bati yakunu mustaqiman. Coba nih ya, patokan kiblat Syafi'iyah itu dia harus presisi. Sekiranya jika dibentangkan benang dari dada kita menuju Ka'bah itu harus tepat. Harus presisi. Ini Syafi'iyah. Makanya disebut syaddidu. Syafi'iyah ini memberatkan sekali di dalam hal menghadap kiblat. Jadi dari dada itu harus kalau dikira-kira nih dibentangkan benang, dia harus sampai ke Ka'bah. Harus lurus. Wa hadza fihi su'ubatun, dan ini di dalam hal istiqbalul kiblah ada kesulitan. Sulit deui bae. Walakin Syafi'i. Allahu Akbar. Itu ya tampil lah. Walakin makanya kita baca kitab fikih itu ya supaya ada pengetahuan. Walakin Al-Imamul Ghazali wa Syaikhuhu Al-Juwaini. Akan tetapi Al-Imam Al-Ghazali dan gurunya yaitu Al-Imam Al-Juwaini yaqulani, mereka berdua berkata, takfil jihatu, cukup arah cukup. Wa huwa madhabu Malikin, dan itu adalah madhabnya Imam Malik. Di mana Ka'bah? Utara, ya udah asal ke utara aja udah. Enggak ada harus apa? Presisi enggak harus presisi. Pokoknya arah utara. Utara sebelah mana? Orang mana? Barat ya? Yang barat. Barat. Barat kemana? Barat kanan dikit. Udah. Itu udah arahnya udah cukup. Asal arah. Enggak harus presisi, kudu kasih dihitung gitu ya. Enggak usah. Arah cukup. Itu perkataannya Imam Juwaini, Al-Imam Ghazali dan Imam Malik. Li hadisi ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, karena ada hadis apa-apa yang di antara masyrik dan maghrib itu adalah kiblah. Jadi kiblahnya arahnya, bukan Ka'bahnya begitu. Ya, tapi kita kan enggak. Nah, kita enggak. Ustaz asa mending eta. Kumadinya ilmuna bagi saya. Urang mau ngapatwakeun, malah bagi saya. Ustaz, kamu tahu ikut siapa nanti? Ya, kalau susah, kan nggak bawa ini kan, nggak bawa kompas, nggak bawa kompas, atau bawa kompas sok usak-usik wae. Dia ke 285, tenen gitu kan jadi 285. Pasti wae. Nggak tahu ikut siapa, ya. Washabul qaulil awal qaulu ad-dunya da'iratun wa kullama ba'udal ardu ittasa'al ittijahu wa sahulal wusulu ilahi wa huwa al-markaz. Malah apa yang pertama itu berkata kan, dunia itu kan dia bulat. Kalau bulat itu gimana mau sampai ya? Ya kan wah beres-beres. Ya mau nepi ya tuh. Ya Ka'bah. Indonesia ini di sini Indonesia ya. Ini kan bulat nih. Indonesia kan di sini. Arab ini kan di sini ya. Nah, Ka'bahnya di situ. Lah kita kan sholat ngadepnya kan ke atas. Itu sholat ngadepnya kan ke atas gitu. Ya, makanya arah dari mana Ka'bah ini dari arahmu? Barat. Ya udah, barat sebelah mana? Barat sebelah. Jadi kan ditarik benangnya bukan dari dada ke atas. Kalau dari dada ke atas ya kita kan kayak cicak berarti ya. Juga cak-cak kan orangnya. Berarti orang Pulau Jawa. Indonesia kan tengah-tengah banget kan. Garis khatulistiwa. Kalau udah garis khatulistiwa ya apa? Tengah-tengah berarti. Tengah-tengah. Kita kan agak bawah sedikit Pulau Jawa. Ada Jawa, ada Sunda. Asik. Nah itu. Makanya ya apa? Tapi kalau ditarik benang nyampe nggak? Nyampe kalau ditarik benang. Makanya caranya tarik benang itulah. Kan bulat lah kalau arah yang jadi patokannya ya terus kan nyampe dong. Makanya yang jadi patokannya apa? Ka'bahnya itu. Makanya sekira-kiranya harus kena tuh benang dari dada sampai ke Ka'bah. Ya kita ijtihad saja. Kalau bumi datar kan arah gitu ya, bisa jadi arah.
Tapi kan datar dan bulatnya bumi juga ulama berbeda pendapat. Sepakat. Warroji annahu labuda min istiqbali ainil qiblah walau liman huwa kharija Makkah tuh. Tapi yang rojih tidak boleh tidak yang musolli itu harus menghadap ainul kiblat meskipun dia di luar Mekah. Nah itu makanya harus berusaha sebisa mungkin. Berusaha sebisa mungkin, sepresisi mungkin menghadap ke Ka'bah gitu. Meskipun dia di luar Mekah. Fala budda minin hirofin yasirin. Maka tidak boleh tidak harus menyerong sedikit ala tulis sofi bihaitsu yara nafsahu musamitan laha zannan ma'al bu'di. Cuman kalau dari jarak jauh yang dicari bukan ilmu tapi zon. Tapi zon. Nah, makanya zon itu pakai kompas cukup. Karena kompas itu bisa beda kita mana barat, utara, timur itu bisa beda. Ya, paling kan bedanya juga 11 meter. Kalau pakai apa namanya itu? Kalau pakai Sherlock akurat sampai 11 meter kan paling dekat itu. Nah, kalau akurat terus diketahui margin error 11 meter berarti akurat banget itu udah. Ya kan? Akurat sampai 11 meter. Ya udah berarti tinggal tambahin 11 meter nyampe udah. Ya. Itu udah akurat tuh. GPS itu udah akurat. Nah, kita pakai GPS. Apalagi kalau kita baru pertama sholat di rumah orang. Nah, kadang-kadang kamu itu di rumah sendiri juga nggak tahu kiblatnya kemana, nggak pernah dicek. Awas itu. Ya, saya beberapa kali tuh main ke rumah jamaah salah wae kiblatna tuh. Ya, sholat dia pengkolkeun salah, sholat dia pengkolkeun salah. Coba dicek sendiri-sendiri itu. Nah kalau udah dicek, udah kasih lakban atau nanti kesananya dikira-kira nggak apa-apa. Cuman harus ijtihad dulu sampai ghalabatuz zon. Nggak usah umroh tuluy narik apa? Narik benang. Reksa kumaha benangna. Ya. Ala kulli halin. Ada pertanyaan? Cung? Hmm. 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 Nah, itu kan bukan berarti tidak ada hujah. Jadi Syafi'iyah itu faham betul tatkala sholat tarawih itu melaksanakan sunnahnya Sidna Umar. Itu paham betul. Jadi makanya kita kan berkata Syafi'iyah itu yang namanya tarawih tidak boleh tidak harus 23 rakaat. Karena kalau tidak 23 rakaat kemudian niatnya tarawih itu sudah tidak sah begitu. Jadi tahu ini kan memang sholatnya sunnahnya Sidna Umar. Kemudian nanti ditarik sama keumuman boleh sholat di waktu manapun. Kecuali di waktu ini diharamkan. Itu kan boleh berarti. Nah kalau dia sholatnya udah tarawih itu tahu betul. Itu sholatnya Sidna Umar. Bukan sholat yang dibuat Rasulullah gitu. Ya secara manusia tahu betul. Makanya kalau tidak 23 tidak sah. Sebetulnya kalau mau 11 juga nggak apa-apa. Cuman itu bukan tarawih namanya. Begitu. Jadi bukan berarti begini nanti asal sahabat bicara A, kita bicara B. Enggak. Bukan asal beda begitu enggak. Ya, cuman kalau misalkan Sidna Umar melihat seperti itu dan itu adalah sunnahnya Sidna Umar kemudian dilaksanakan enggak ada masalah. Cuman tatkala misalkan sekarang begini, Sidna Umar sholat apa? Bukan sholat tarawih. Sidna Umar sholat sambil berlumuran darah. Kemudian ada orang mengatakan darah itu tidak najis karena Sidna Umar sholat dalam keadaan berlumuran darah. Tapi Imam Syafi'i punya hadis yang menyebutkan darah itu najis. Mana yang menang? Hadis yang menang begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana halnya dengan bila kita bisa bila kita akan melakukan sholat, tetapi kita kadang-kadang tidak menentukan kiblat dengan presisi, atau kadang-kadang kita menentukan tidak presisi. Dan bagaimana halnya? Apakah sah itu sholat atau tidak? Nggak sah kalau Syafi'iyah. Syafi'iyah mah nggak sah. Makanya harus ijtihad. Setelah ijtihad ada ghalabatuz zon cukup. Ke tempat baru, iya kalau ke tempat baru harus. Kalau kita punya, oh itu taklid. Kalau Syafi'iyah itu nggak boleh. Karena kita nggak tahu orangnya ini dia hasil ijtihad atau bukan.
kalau tahu ini hasil ijtihad, kita boleh taklid. Misalkan pegang satu nih ya, imamnya kan udah tetap tuh ke sana tuh. Makmumnya udah bisa langsung taklid karena tahu itu hasil ijtihad. Nah, sekarang kalau misalkan kita di hotel terus ada arah kiblat, kita tahu nggak dia tuh ngerti atau dia itu hasil ijtihad? Nggak tahu. Adanya zon. Gitu. Makanya harus tahu itu hasil ijtihad. Itu kalau nggak salah kasifatu saja tuh kayak gitu. Jadi harus hasil ijtihad. Tapi ijtihadnya sekali cukup, nggak harus tiap-tiap waktu ijtihad. Nanti kesananya kita punya ghalabatuz zon. Sekali aja cukup. Ya, kalau kita masuk ke tempat yang beda, kita harus ijtihad. Ada pertanyaan? Qadha. Yang salah kiblat sekian lama itu salatnya qadha. Kalau dia itu bukan hasil ijtihad. Kalau hasil ijtihad enggak. Misalkan dia ijtihad ya pakai kompas misalkan nih, pakai kompas. Oh, sana berarti sholat. Dia aja sholat 3 bulan kayak gitu. Pas besoknya ada temennya datang sholat, kok ke sana sholatnya? Sholat bukan ke sana. Ayo kamu kumaha ka dia? Di mana? Tak kompas. Urang ge kompas sarua. Cik urang panggil lu ka tilu saha nu ruksak. Pas dicek ternyata punya kita yang rusak. Berarti kita 3 bulan sholat tidak menghadap kiblat. Itu hasil ijtihad bukan? Hasil ijtihad, gak masalah. Tapi kalau dia itu sholatnya bukan hasil ijtihad, asal kamana kiblat ya kira-kira ke sana tanpa ijtihad, kemudian dia salah, maka sholatnya diqadha. Kalau nggak mau qadha ya pindah Maliki. Akan dikit Ustaz aja juga. Kalau mau qadha diqadha. Yang kemarin saya kiblat salah sedikit. Saya pindahkan ke Maliki begitu. Ya. Cuman kalau misalnya kita ke tempat lain atau kota, nah kita kan tidak bawa kompas atau tidak ada buat ijtihad, bisa kita langsung istiqomah untuk Maliki atau tidak? Bisa. Dalam hal itu saja. Bisa. Terus kira-kira kadi mana ieu kadi itu ada mau jauh juga. Maliki heula ieu. Tuh aing korban ngaji internet ieu aing. Ya mun teu direkam bakal nyebutkeun ulah. Qadha teu direkam. Sama direkam jadi kudu rada-rada lemes saya namanya cerita. Ada pertanyaan? Tanya. Sebetulnya kalau masjid itu nggak usah sebetulnya itu kalau masjid musola itu karena kita itu sudah yakin itu hasil ijtihad. Cuman coba cek lagi sekali lagi. Lamun abdi mah nya kieu kalau lihat musola di kampung-kampung itu ragu itu ijtihad. Dulunya itu ragu. Tapi kalau udah masjid-masjid besar itu ya insya Allah. Masjid Bayomong kan sampai dirombak kan. Sampai dihancurkan tuh. Sampai dihancurin. Bikin baru udah dari awal. Karena jauh banget. Melencengnya itu. Kiblatnya. Padahal kalau pindah ke Maliki juga kan. Bisa ngirit. Gitu. Ayo penerusan. Ayo. Cung. Kayaknya yang penting ulah jika pengikut usaha Nabi Sen-sen ya. Kiblat kaditu, sholat kaditu. Bumi kan bulat, kemana saja kalian menghadap, fasamma wajhullah. Belagu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini majelis dan kafarat kanu kelapatan dalam sadayana. Kita istirahat sejenak.